Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika Rasul bersabda kepadanya, "Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi zamanin yugharbilun nasa gharbalatan wa tabqa huthalatun minan nas qad marijat uhuduhum wa kanu hakadha." Bagaimana sikapmu ya Abdullah jika kamu berada di sebuah zaman yang manusia disaring oleh Allah dan tersisalah orang-orang yang rusak, di mana mereka sudah tidak dipercaya lagi janji-janji dan sumpah-sumpah mereka, dan mereka seperti ini, maksudnya sudah hancur. Bagaimana sikapmu ya Abdullah? Masya Allah. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat Nabi, di mana Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, bagaimana sikapmu ya Abdullah? Nanti akan datang suatu zaman manusia disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya orang-orang soleh satu persatu meninggal dunia, sehingga tersisalah orang-orang yang rusak, yang tidak mengenal Allah, yang sudah tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan agamanya lagi, tidak peduli apakah ini halal dan haram. Bagaimana sikapmu ya Abdullah? Perhatikan. Maka Abdullah bin Amr bertanya, "Madza ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan aku, hai Rasulullah SAW? Kalau aku mendapatkan zaman seperti itu, hai Rasulullah." Dengarkan saudaraku, ini petuah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak. Pegang rumahmu. Maksudnya pegang rumahmu apa? Jadikan rumahmu adalah tempat keselamatanmu dari berbagai macam fitnah itu. Jadikan tempatmu, rumahmu tempat tinggal yang paling damai, yang bisa menyelamatkan kamu dari fitnah dunia dan fitnah yang ada di zaman itu. Ilzam baitak. Wa khudh ma ta'rif, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Wa da' ma tunkir, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Wa 'alaika bi khasati nafsik, hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosamu sendiri. Wa da'anka amral awam, jangan kamu pikirkan tentang bagaimana dosa orang-orang manusia yang lainnya. Ternyata itu perintah Nabi kepada Abdullah bin Amr. Kalau kita hidup di sebuah masyarakat yang sudah subhanallah tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tidak memelihara janji lagi, yang sudah tidak peduli lagi dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah mengatakan ilzam baitak, pegang rumahmu. Kan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun 'ala Allahi dhamin." Ada 3 orang yang Allah jamin dia. Ada 3 orang yang Allah jamin dia. Siapa yang pertama? Rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk ke rumahnya dengan selamat. Ikhtilaf para ulama apa maksud daripada hadis tersebut. Sebagian mengatakan maksudnya dia masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Tapi ini penafsiran yang lemah. Penafsiran yang kuat yang dimaksud adalah orang yang masuk ke rumahnya untuk menyelamatkan agama dan dirinya dari fitnah yang merebak di zaman itu. Sehingga dia menjadikan rumahnya tempat yang paling aman dari fitnah. Tapi qadarullah Pak, di zaman ini justru rumah kita menjadi rumah yang tidak aman dari fitnah. Kenapa? Karena kita yang memasukkan fitnah ke dalam rumah. Kita ingin lari dari fitnah, masuk ke rumah, di rumah ada fitnah. Ya subhanallah, ikhwatal iman, azani Allah wa ya. Kemudian di situ Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah petuah yang agung di zaman seperti itu. Alaika bi khasati nafsik, hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kesalahanmu.
Wada'anka amral awam, tinggalkan urusan kebanyakan orang. Maksudnya nggak usah kamu mikirin dosa orang lain. Kita lebih sibuk memperbaiki diri kita. Kita lebih sibuk beribadah kepada Allah di zaman yang begitu banyak fitnah seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa ya. Jadi intinya saudaraku, zaman yang penuh fitnah seperti ini, yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya nanti berpegang kepada agama bagaikan memegang bara api, sikap yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan taqarrub kepada Allah, sibukkan diri kita dengan mengenal Allah, sibukkan diri kita dengan mencintai Allah dan takut kepada Allah, sehingga kita betul-betul kuat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan tersebut. Lihatlah Rasulullah di saat berdakwah di kota Mekah. Anda semua tahu sejarahnya. Bagaimana kesakitan Rasulullah dan para sahabatnya ketika berdakwah di Mekah. Sampai seorang sahabat Khabbab bin Al-Arat disiksa. Bilal bin Rabah disiksa. Banyak para sahabat akhirnya memilih hijrah ke Habasyah karena saking beratnya siksaan ketika berdakwah di kota Mekah. Berat, Pak, berat. Tapi apa anjuran Allah kepada Rasulullah SAW saat berada di Mekah itu? Ternyata anjuran Rasulullah, Allah kepada Rasulnya untuk sholat malam. Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya kami, hai Muhammad, akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat, itu wahyu. Ucapan berat, membawa risalah berat tidak? Berat. Menyampaikan risalah berat tidak, Pak? Berat. Harus menghadapi berbagai macam permusuhan kaumnya itu. Allah mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Wahyu Allah, risalah. Kemudian Allah mengatakan apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a. Sesungguhnya ibadah di waktu malam lebih mengokohkan hati. Wa aqwamu qila, dan lebih lurus, ibadah yang paling lurus. Kenapa? Di saat beratnya ujian, Allah memberikan kepada Rasulullah SAW bimbingan untuk sholat malam. Lalu Allah menyebutkan bahwa sholat malam itulah yang akan mengokohkan hatimu, hai Muhammad. Karena iya ya akhi, dengan ibadah kepada Allah, dengan kita taqarrub kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang menjadi modal kekuatan hati kita. Allah, sehebat apapun orang-orang yang bermakar ingin menghancurkan agama ini, Pak. Tapi kalau akidah kita, keyakinan kita kepada Allah sudah sangat kuat, demi Allah, sehebat apapun makar mereka, walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung, itu tidak akan membahayakan kita. Makanya Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar, wa tattaqu, dan kamu terus bertakwa dalam memegang perintah Allah dan menjauhi larangannya, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kamu makar mereka sedikit pun juga. Walaupun makar mereka, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung sekalipun, tapi kalau dilawan dengan terus sabar, terus bertakwa, terus berpegang kepada agama ini, berpegang kepada perintah dan menjauhi larangan Allah, dia tidak peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca, tidak peduli dengan cemoohan orang-orang yang mencemooh, tidak peduli, dia terus bertakwa dan sabar. Wallahi, janji Allah pasti benar. Janji Allah benar. Bahwasanya orang yang terus bersabar dan bertakwa tidak akan memberikan bahaya kepada dia
makar dan tipu muslihat mereka. Wallah.